Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana teman-teman 7A kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat ya, alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Alika sudah selesai ngasih pengumumannya? Boleh dipimpin doa? Sebelum belajar kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Hari ini kita pertemuan kedua ya di semester ini. Jadi karena pertemuan pertama kemarin kita sudah ngobrol asik ini ya. Belum mulai belajar matematika. Nah, hari ini sudah mulai ya belajar matematika. Ayo semuanya dibuka videonya. Terima kasih buat yang sudah membuka video. Yang sudah membuka video, Briana doakan ya, semoga nilai matematikanya 100 semua. Amin. 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 Yang belum buka video, Briana doakan semoga dibukakan pintu hatinya untuk segera membuka videonya. Ya, amin. Ya, ini ada yang izin tutup kamera siapa nih? Oh, off cam sinyal lagi jelek. Kenesha ya. Oke, dari Miku Bu di jam sebelumnya sih, tapi nggak tahu jam sekarang gimana. Maksudnya apa ini? Aku izin nggak ikut Zoom, sinyal jelek banget dari tadi. Udah keluar 3 kali. Ini dari Miku Bu. Oh, Miku. Miku sinyalnya lagi kurang bagus ya. Terima kasih Rehana infonya. Oke, baik, hari ini kita mulai belajar lagi ya. Semangat lagi ya belajar ya. Kita masuk ke materi baru, yaitu tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Ya, semangat, mulai belajar baru. Apa sih itu pertidaksamaan linier? Kalian boleh dibuka buku mandirinya halaman 86. 86. Bu, saya izin off cam, sinyal lagi jelek. Oke. Ya. Halaman 86 sudah dibuka semuanya? Sudah, Bu. Nah, ya, kita mulai ya. Tetap semangat, waktu belajar kita nggak lama, paling cuma setengah jam aja. Jadi manfaatkan waktu yang singkat ini untuk benar-benar menyimak ya. Kemarin sudah disampaikan oleh Alika, Rehana, sama siapa, Natsua ya, bahwa salah satu tips penting adalah ketika guru menjelaskan itu menyimak baik-baik ya. Jadi kalian nggak perlu susah-susah lagi nanti pas memahaminya lagi, karena sudah pada saat Zoom sudah paham gitu. Oke, kita masuk ke materi bab 6, yaitu pertidaksamaan linier satu variabel. Pertidaksamaan linier satu variabel. Briana singkat dengan PT. PT itu pertidaksamaan, PT LSV ya, PT LSV, pertidaksamaan gitu ya, T kecil ini. PT LSV, pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, apa yang dimaksud dengan pertidaksamaan linier satu variabel di buku kalian juga sudah disebutkan. Ini adalah kalimat terbuka dengan satu variabel. Jadi ini adalah kalimat terbuka dengan satu variabel ya. Pertidaksamaan linier satu variabel itu adalah kalimat terbuka. Kemarin sudah dijelaskan ya, yang persamaan, yang PLSV, yang persamaan tentang kalimat terbuka itu apa. Kalimat terbuka itu adalah kalimat yang masih mengandung variabel ya, yang belum diketahui kebenarannya gitu ya. Intinya itu, pokoknya kalimat terbuka adalah kalimat yang masih mengandung variabel. Nah, pengertian dari PTLSV atau pertidaksamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka dengan satu variabel
ya, kalimat terbuka dengan satu variabel atau variabel itu yang huruf-huruf itu ya X atau Y atau N atau K gitu, variabel atau disebut juga peubah yang berpangkat 1, ya, pangkatnya 1. Karena linear itu artinya adalah pangkat 1. Yang berpangkat 1, ya, yang berpangkat 1. Berpangkat 1, berpangkat 1, terus tandanya apa? Berpangkat 1 dan menggunakan tanda ketidaksamaan. Dan menggunakan tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaan itu apa sih, Bu? Tanda ketidaksamaan itu adalah tanda kurang dari atau lebih besar ya. Lebih kecil, lebih besar, atau lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Inilah tanda ketidaksamaan ya. Ketidaksamaan ya, maaf nih Bu Diana terburu-buru nulisnya. Ketidaksamaan. Jadi menggunakan tanda ketidaksamaan. Ketidaksamaan itu ini ya, tanda ketidaksamaan itu adalah kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya kalian bisa lihat juga di halaman 86 di situ ya. Contohnya yang pertama di situ lihat. 2Y ditambah 3 lebih besar sama dengan 5. Nah, ini adalah contoh pertidaksamaan. Lihat judulnya saja juga pertidaksamaan. Berarti dipisahkan ada tanda ketidaksamaan. Bisa lebih besar, lebih kecil, bisa lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Kemudian ini ya pangkatnya 1 ya, pertidaksamaan. Berarti ada tanda ini, lebih besar, lebih kecil. Terus linear itu artinya apa? Linear itu adalah pangkatnya 1. Lihat di sini variabelnya semuanya pangkat 1 ya. Ini pangkat 1 ini juga nggak ada pangkatnya. Ya, yang variabelnya pangkat 1. Ini Y-nya kan pangkat 1. Ya, linear itu adalah pangkat 1. Kemudian satu variabel, ini variabelnya cuma apa? Cuma Y doang kan? Y doang. Berarti hanya satu variabel. Itulah yang dimaksud dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi kalimat terbuka, ini kan terbuka karena nilai Y-nya belum diketahui, ya, terbuka dengan satu variabel. Variabelnya berapa nih? Cuma satu, cuma Y. Terus berpangkat 1, pangkatnya 1 kan, Y-nya pangkat 1. Menggunakan tanda ketidaksamaan. Ini tandanya kan ini lebih besar. Bisa dipahami pengertian PTLSP? Bisa. Bisa ya. Satu lagi deh, contohnya satu lagi. Coba di sini yang Bu Diana nggak semua sebutkan ya. 3 ditambah 2N kurang dari 18 dikurang N. Nah, perhatikan di sini tandanya pertidaksamaan. Ini kan tandanya juga pertidaksamaan ya, lebih kecil sama dengan. Kemudian linear pangkatnya 1, semuanya pangkat 1 ya. Kemudian satu variabel Bu, ini ada 2, N-nya di sini 1, di sini 1. Iya, ada 2, tapi kan sama-sama N gitu. Variabelnya cuma N doang. Maksudnya satu variabel itu variabelnya cuma satu macam gitu, N saja. Nggak ada X-nya, nggak ada Y-nya, cuma satu macam. Walaupun di sini ada 2, di sebelah kiri dan sebelah kanan, ini tinggal nanti dikumpulkan dalam satu variabel. Seperti itu ya. Paham ya tentang pengertian dari pertidaksamaan. Diana nggak usah bahas semuanya. Contohnya di buku kalian ada 4, tapi Diana hanya bahas 2 saja. Nah, bagian kedua adalah bagaimana cara menyelesaikannya. Kalau ini tadi pengertian, yang bagian kedua adalah bagaimana menyelesaikan. Karena ini butuh papan tulis yang lebar, ini boleh di screenshot dulu deh. Nanti Briana hapus karena butuh papannya agak lebar. Boleh screenshot dulu. Sudah? Udah, Bu. Nah, oke. Kita bersihkan dulu ya.
Bagian kedua adalah bagaimana kita menyelesaikan pertidaksamaan linear ini. Ya. 2. Menyelesaikan PTLSP. PTLSP, persamaan linear satu variabel. Nah, pada prinsipnya, di situ bisa kalian baca, pada prinsipnya menyelesaikan PTLSP itu sama dengan yang PLSP kemarin ya, persamaan linear. Kalau persamaan linear itu kan tandanya cuma sama dengan gitu, sama dengan. Kalau PT, LSP tandanya lebih besar atau lebih kecil. Kemudian tekniknya sebagai berikut ya, cara menyelesaikan. Langkah pertama, usahakan semua variabel berada di sebelah kiri ya. Usahakan semua variabel di sebelah kiri, di ruas kiri ya, di ruas kiri. Maksudnya di ruas kiri tanda ketidaksamaan tadi ya. Kemudian yang kedua, menyatakan PTLSP dalam bentuk yang paling sederhana. Yang di sini nyatakan PTLSP dalam bentuk yang paling sederhana. Dalam bentuk yang paling sederhana. Contohnya seperti apa? Nah, ini sederhana. Contohnya ini kalian bisa lihat, Briana pakai yang di situ aja biar kalian bisa lebih jelas ya. 5M kurang 1 itu kurang dari sama dengan 3M ditambah 7. Ya, usahakan semua variabel di sebelah kiri, yang bilangan di sebelah kanan ya, maaf nih. Sebelah kiri, ruas kiri, bilangan, yang bilangannya di ruas kanan. Bilangan di ruas kanan, maaf ini tadi ada yang kelewat. Ya, variabelnya di ruas kiri, bilangan di ruas kanan. Oke. Kita kumpulkan ya, yang variabel di ruas kiri. Berarti di sini 5M. Yang variabel yang ini apa? Yang 3M apa yang 7? Ayo, bantu Briana. 3M bukan, Bu? Ya, yang 3M. Variabel itu berarti yang ada angkanya. Berarti 3M-nya ini pindah ke ruas kiri jadi tanda apa? 3M positif ke ruas kiri jadi ya negatif 3M. Tandanya tetap ya, kurang dari sama dengan. Terus bilangan di ruas kanan ya, bilangan di ruas kanan. Berarti ini bilangannya yang mana? Yang 3M apa yang 7? 7. 7. Oke. Terus kemudian yang ini kan negatif 1 ini bilangan atau variabel? Bilangan. Bilangan. Berarti negatif 1 ini harusnya ada di ruas kiri apa kanan? Kanan. Kanan. Berarti negatif 1 pindah ke ruas kanan jadi berapa? Positif 1. Ya, positif 1. Oke, tinggal kita hitung. Nah, langkah kedua, nyatakan PTLSP dalam bentuk yang paling sederhana. Sederhana ya, disederhanakan. 5M dikurangi 3M berapa? 2M. 2M. Tandanya tetap ya, kurang dari sama dengan 7 tambah 1? 8. 8. Oke, ini masih 2M kan? Berarti kita cari nilai M-nya. Kalau 2M kurang dari sama dengan 8, maka M-nya berapa? 8 dibagi 2. ya, 8 dibagi 2 nih. Bagi 2 ini ya, 8 bagi 2. Berarti M sama dengan berapa? 4. Ya, 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4. Jadi M kurang dari sama dengan 4. 4. Oke, paham? Ini? Paham. Paham. Oke, ini boleh di screenshot dulu karena nanti untuk ya, catatan berikutnya nanti ada yang harus dibagi bagaimana kalau dibagi dengan negatif ya. Boleh screenshot dulu nih. Udah, Bu. Nah, oke. Baik, kita lanjut. Bagaimana kalau nanti pembaginya negatif? Nah, ini ada catatan. Untuk mendapatkan variabel berkoefisien 1, maka dibolehkan melakukan perkalian atau pembagian dengan aturan sebagai berikut. Ini ada aturan tambahannya. Aturan tambahan. Jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan positif, ini maaf. Ini Briana nulisnya kepanjangan, nggak apa-apa ya. Jika ruas
jika kedua ruas, maaf. Jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan positif, dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama, maka tanda ketidaksamaan tetap ya, bilangan positif yang sama, maka tanda tetap, gitu aja ya, tanda, maksudnya tanda ketidaksamaannya, maka tanda tetap. Ya kayak tadi kan dibaginya dengan 2 ya, 8 dibagi dengan 2 kan positif, maka tandanya tetap. Nah, aturan yang kedua, jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif. Nah, ini kalau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda dibalik. Nah, mungkin kalian masih bingung ya. Nah, kita lihat contohnya. Jadi kalau dibagi atau dikali dengan bilangan positif, maka tandanya tetap. Tapi kalau dibagi dengan atau dikali dengan bilangan negatif, tandanya dibalik, ya berubah. Contoh, nah ini yang harus kalian perhatikan baik-baik. Contoh, misalnya yang A, ini, yang A ini yang positif dulu ya. 3Y lebih besar dari 15. Maka Y-nya gimana? 15 bagi 3. 15 bagi 3. Nah, 3-nya ini positif atau negatif? Positif. Positif ya. Karena ini pembaginya positif, maka tandanya tetap lebih besar. Ya, tandanya tetap. Berarti Y lebih besar berapa? 15 bagi 3 berapa? 5. 5. Kok? Iya, 15 bagi 3, 5. Betul kan? Karena ini pembaginya adalah positif. Ya kan? Kedua ras ini, sini bagi 3 kan 1, 15 bagi 3, 5. Gitu ya. Kanan kiri dibagi dengan bilangan yang sama. Atau maksudnya yang 3 ini untuk membagi ini. Sama aja kan? Nah, pembaginya positif, maka tanda ketidaksamaannya ini tetap. Nah, beda lagi, ini contoh yang tandanya negatif ya. Saya negatif 2Y lebih besar dari 12. Maka Y-nya 12 dibagi berapa ini? Minus 2. Ya, 12 dibagi negatif 2. Nah, ketika dia dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaannya ini yang tadinya lebih besar dibalik menjadi apa? Lebih kecil. Lebih kecil. Gitu ya. Kalau tanda pembaginya ini negatif, maka tandanya dibalik jadi lebih kecil. Maka Y-nya sama dengan berapa? Y kurang dari 12 dibagi negatif 2? Negatif 6. Negatif 6. Jadi seperti ini. Bisa dipahami ya, maksudnya kalau dibagi dengan positif tandanya tetap, kalau dibagi dengan negatif tandanya dibalik. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, ya. Oke, silakan di screenshot dulu. Kita masih punya waktu 19 menit. Semoga kita beberapa soal bisa kita bahas ya. Ya, masuk ke latihan ulangan bab 6 paket 1, halaman 93. Kita bahas beberapa soal. Dari nomor 1, Najwa. Ini boleh di screenshot dulu yang ini. Udah, Bu, udah. Udah, silakan dibaca halaman 93 nomor 1. Pernyataan di bawah ini yang tidak benar adalah. Oke, Briana hapus dulu ya. Ini cuma nomor 1 ini tentang pernyataan betul atau salahnya aja ya. Nomor 1, pernyataan di bawah ini benar apa salah? Yang A, negatif 5 itu lebih besar dari negatif 4. Betul apa salah? Utang 5 itu lebih besar dari utang 4. Benar apa salah? Benar. Salah. Iya, salah. Utang 5, utangnya 5 itu lebih besar dari utang 4. Enakan mana? Coba kalian enakan punya utang 5 atau
utang 4? 4. Empat. Berarti nilainya lebih kaya mana? Orang yang utangnya 5 atau orang yang utangnya 4? Yang utangnya 4. Berarti ini benar apa salah ini pernyataan ini? Salah. Salah ya, pernyataan A yang salah. Yang B, negatif 3 itu lebih kecil dari 2. Betul apa salah? Betul. Betul ya. Utang 3 itu lebih miskin daripada orang yang punya 2, gitu ya. 2. Ya, orang yang punya utang 3 juta itu berarti dia lebih miskin daripada orang yang punya 2 juta, gitu kan? Ya, enakan punya, berarti enakan punya 2 juta kan? Berarti ini pernyataan betul. Yang tidak benar berarti udah langsung ketemu ya. Yang tidak benar berarti tadi yang A. Udah langsung aja ya yang A ya, yang lain nggak usah dibahas ya, karena sudah ketahuan. Oke, lanjut nomor 2, Rehana. Jika X berubah pada A sama dengan faktor dari 12, maka himpunan penyelesaian dari X lebih besar sama dengan 5 adalah. Ya, sebentar ya. Yang nomor 2. 2, jika X berubah pada A. A adalah faktor dari 12. Berarti kita cari anggotanya A dulu ya. Faktor dari 12. Seperti biasa kita nyari faktornya seperti ini. Faktor dari 12 itu adalah perkalian berapa kali berapa yang menghasilkan 12. Berapa? Kalau 1 kali 12. Kalau 2 Kali 6. Kalau 3 Tadi kali 4. Berarti 4 kali 3 kebalikannya ya, udah habis ya. Jadi, anggota dari A yang faktor dari 12 berarti apa saja? 1, 2, 3, 4, 6, 12. 3, 4, 6, 6, 12. 12. Nah, di sini adalah kalian disuruh mencari himpunan penyelesaian yang X lebih besar sama dengan dari 5. Jadi, anggota A yang lebih besar dari 5 berarti berapa? Kita cari. 6 sama 6, 12. 12. Ya, 6 sama 12. 12. Ya, yang anggotanya A yang Yang lebih besar dari 5 kan berarti 6 sama 12. Jadi jawabannya apa? D. Yang D. Oke, gampang kan ya? Ternyata matematika itu semudah itu gitu. Oke, nomor 3. Lanjut 3, Citra. Himpunan penyelesaian dari 2X kurang 3 lebih kecil dari 7 dengan X variabel pada himpunan bilangan cacah adalah. Oke. Di sini yang harus kalian ketahui adalah X variabel pada himpunan bilangan cacah. Himpunan bilangan cacah itu apa saja nih? Bilangan cacah kita data dulu. Bilangan cacah itu dimulai dari apa? 1 apa 0? Cacah. 0. Ya, bilangan cacah itu dimulai dari 0. 0, kemudian 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya ya. Pokoknya mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sekarang kita cari nilai X-nya ini yang memenuhi dari bilangan cacah ini ya. Caranya gimana tadi? Nah, sudah mulai pakai cara yang tadi ya. Variabel letaknya di mana? Di kiri apa di kanan? Di kiri. Di kiri, berarti 2X adanya di kiri. Kemudian bilangan di kiri apa di kanan? Di kanan. Berarti 7. Nah, negatif 3, bilangan apa variabel ini? Bilangan. Berarti negatif 3-nya ini pindah ke ruas kanan jadi Positif 3. positif 3. Oke, berarti 2X ini kurang dari 7 ditambah 3? 7. 10. Maka X-nya kurang dari sama dengan 10 dibagi 2. Nah, ini pembaginya positif atau negatif? Positif. Berarti tandanya berubah enggak? Enggak. Nah, tandanya tetap. Berarti X kurang dari 10 bagi 2? 5. 5. Nah, dari yang sudah kita data tadi, berarti
Jawabannya yang mana himpunan penyelesaiannya? 0, Dan penyelesaiannya X yang kurang dari 5. Dari ini yang kurang dari 5 berarti apa? 0, 1, 2, 3, 4. 4, 2, 2, 3, 3, 4. ya 4. 5-nya masuk enggak? Enggak, karena enggak ada Enggak. sama dengan. Ya, Sama dengan karena di sini nggak ada tanda kurang dari sama dengan, maka 5-nya nggak masuk. Ya, sampai 4 aja. Ada nggak jawabannya? Ada yang C. Ya. Yang C ya. Oke, baik C. Oke, paham sampai di sini? Paham. Paham ya. Lanjut, Syafanada nomor 4. Jika X variabel pada himpunan bilangan real adalah penyelesaian dari 8 dikurangi X lebih besar sama dengan 2X dikurangi 13 adalah. Ya, kita tulis soalnya dulu. 8 kurang X lebih besar sama dengan 2X kurang 13. Kita kumpulkan ya, tadi X-nya di sebelah, yang variabel di ruas mana? Kiri apa kanan? Kiri. Kiri ya, berarti di sini negatif X. Kemudian yang variabel lagi yang mana? Ini ya, 2X. 2X pindah ke ruas kiri jadi Min 2X. 2X. Lebih besar sama dengan ini negatif 13. 8-nya pindah ke ruas kanan jadi Negatif Negatif 8. 8. negatif 8. Negatif X, negatif 2X. Utang X, utang lagi X. Jadi berapa? 2X Negatif kuadrat. 2X 2X kuadrat. kuadrat. Utang 1X, utang lagi 2X. Berarti X. Plus 3X. X apa? Negatif 3X. Ayo. Negatif 3X. Ya, negatif 3X. Ya, utang 1X, utang lagi 2X. Jadi utangnya 3X. Lebih besar sama dengan negatif 13, negatif 8. Sama nih, utang 13, utang lagi 8. Jadi berapa? Negatif. Negatif 21. Ya, negatif 21. Utang 21. Maka X-nya, ya, negatif 21 dibagi negatif 3. 3. Nah, pembaginya ini negatif atau positif? Negatif. Negatif kan? Nah, ini pembaginya negatif. Berarti tandanya tetap atau Berubah. dibalik? Dibalik. Ya, dibalik. Yang tadinya lebih besar sama dengan jadi Lebih kecil sama dengan. ya kurang dari sama dengan. Berarti X-nya kurang dari sama dengan negatif 21 dibagi negatif 3. Negatif bagi negatif, Negatif 7. negatif atau positif? Positif. Ya, positif 7. Berarti X kurang dari sama dengan positif 7. Jawabannya yang D. yang D. Yang D. Oke. Seperti itu. Boleh di screenshot dulu satu soal lagi ya. Satu soal lagi sampai nomor 5 biar nanti PR-nya 5 nomor. Maaf ya, sudah mulai ada PR. Nah, ingat-ingat tips yang diberikan temennya kemarin. Jadi kalau biar nggak numpuk tugasnya dan masih seger, masih ingat, begitu dikasih tugas langsung dikerjakan. Ya, walaupun uploadnya masih nanti, langsung dikerjakan. Sudah? Boleh dihapus? Sudah. Oke, terakhir nomor 5. Nomor 5 yang belum baca siapa nih? Sebentar. Zalwa nomor 5. Penyelesaian dari 3X kurang 2. Ya kan bacanya gitu. 3 kali. Kurung itu 3 kali. 3 kali X kurang 2. 3 kali X per 2 tambah 7. Kalau yang kayak begini tuh namanya apa? Lebih besar sama dengan. Ini lebih besar lebih besar sama dengan kali X. ya sama dengan X tambah. X tambah 19 adalah. Nah, Ya. ini kalian gabungan dengan aljabar ya, materi aljabar kemarin. Jadi kalau ada satu suku, kemudian ada kurung seperti ini, berarti satu suku kali 2 suku. Dikalikan masing-masing. 3 kali X berapa? 3X. 3X. Kemudian 3 kali negatif 2? Negatif 6. Negatif 6. Ditambah 7.
Kita tandanya tetap dulu X ditambah 19. Sudah seperti ini, kumpulkan yang ada variabelnya di sebelah kiri. Variabelnya 3X, kiri. ya. X-nya ini pindah ke ruas kiri jadi Negatif Min X. X. ya Negatif negatif X. X. Negatif X lebih besar Lebih sama dengan lebih besar dari 19. 19. Ya, 19. Kemudian ini boleh dijumlahkan dulu deh. Negatif 6 ditambah 7 berapa? negatif 1. Utang Negatif satu. 1. Terus ini 1 kan di ruas kiri ya. Terus pindah ke ruas Ya. kanan jadi apa? Negatif Min 1. Ya, negatif 1. Kayak 3X dikurangi X, 2X. 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 Lebih besar sama dengan 19 kurangi 1, 18. 18. maka X-nya lebih besar sama dengan 18 dibagi 2. Nih, 18 bagi 2 ya. Tandanya berubah nggak ini? Enggak. Enggak ya, Tidak. karena ini pembaginya positif, berarti tandanya nggak berubah. Maka X-nya lebih besar sama 9. dengan 9. 9. Ada nggak jawabannya di situ? Ada Ada. C. Yang C. Oke deh, selesai. Jadi seperti itu ya, pertidaksamaan, kebayang ya apa yang Briana jelaskan. Langsung PR, maaf ya, karena matematika memang seperti itu. Kalau ya PR-nya berarti yang paket 2. PR-nya yang paket 2. Paket 2 halaman 95. Nomornya 1 sampai 5. Ya agar kalian bisa paham dengan apa, beneran nggak sih kalian paham dengan yang Briana jelaskan, ya mau nggak mau dicobanya kalian mengerjakan soal. Ingat ya, seperti biasanya kalian tuliskan ABC-nya dulu. Tulis ABC-nya ini sampai nomor 20 kan, baru di bawahnya caranya. Nanti biar Briana mudah untuk ngoreksinya. Karena nanti kan bertahap kan pasti kalian ngerjainnya. Kerjain dulu 1 sampai 5 pakai cara nomor 1 gimana, nomor 2 gimana caranya, nomor 3 caranya gimana. Terus masukkan pilihannya di sini. Dan yang A, C, A, B, D. Misalnya gitu. Baru nanti kan pertemuan berikutnya misalnya nomor 6 sampai nomor 10 gitu. Ya, tapi tetap kamu bisa nyicil, tapi tetap di sininya rapi gitu, biar Briana nanti nggak nyari-nyari jawabannya ini ada di mana sih, ini ada di mana gitu ya. Oke, begitu ya. Boleh di screenshot untuk nomor 5 dan PR-nya. Sudah, Bu. Sudah ya. Gimana nih penjelasan Bu Diana sekarang hari ini bisa dipahami dengan baik nggak? Paham. Bisa. Paham, ya. Bisa. Berarti sudah tidak sabar untuk mencoba soal-soal nomor 1 sampai 5 ya. Ya. Nah, seperti tadi ya, seperti kemarin yang sudah disampaikan Alika, Najwa, sama siapa yang ketiga? Syafa ya, Syafa Nada ya. Tuh, Rehana. Itu kan kalau ada tugas biar bisa santai setelahnya. Itu kalau kamu mau leha-leha, boleh leha-leha tapi selesaikan tugasnya. Biar kamu santainya juga dengan bahagia gitu, dengan tenang gitu ya. Jadi kerjakan langsung. Oke, boleh tahu ini yang nggak hadir hari ini siapa? Biar Briana absennya, Briana belum punya absen ya, biar ada yang nggak hadir hari ini. Tolong di chat siapa? Kalian ada 20 ya? 20 orang ya? 21. 21, berarti ada 2 orang. Ada 3 Iya, ada orang. Luira nggak ada, Miku nggak ada, Luira kan sama izin. Miku. Luira, Miku, terus satu lagi. Miku tadi izin jaringan ya? Iya, Bu. Jaringan. Iya, Bu. Luira, Miku, satu lagi siapa? Luira kemarin dia izin juga sih, sakit. Oh, Tapi yang nggak tahu kemarin bisa izin sakit. sakit Ya. apa enggak. Yang hari ini selain Luira sama Miku, satu lagi siapa? Tolong cari temennya. Briana nggak bawa absen kalian soalnya. Fatia nggak ada ya? Fatia. Oke, baik. Fatia belum ada kabar ya. Oke, silahkan semuanya dibuka videonya, kita foto absensi dulu. Yuk.
Ihram, Ririn, Nesha, nggak mungkin ya, Zia nggak mungkin. Mungkin ya. Baik, kita foto dulu ya semuanya, berikan senyum terbaiknya, gaya terbaiknya, semangatnya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya, sudah di jam terakhir, kalian sudah saatnya istirahat, selamat menikmati makan siangnya, jangan lupa sholat zuhur, selamat berleha-leha, berlibur, ya jangan lupa tugasnya dikerjakan. Oke, ya enjoy ya. Semuanya ya, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa Allahumma bihamdika asyhadu an la bihamdika ilaha asyhadu illa an la anta ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Salam. Salam. Sama-sama.